Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, pada video ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok, 16 April 2025. Mari kita bahas satu persatu dari beberapa watchlist yang sudah kita pilih, mulai dari BEVIC, Bank Victoria International. BEVIC pada perdagangan hari ini sempat ada penguatan sampai ke 90, namun kemudian di bawah turun. Secara fundamentalnya tanpa ada akumulasi. Pada perdagangan 14 April juga sempat menguat sampai ke 94. Ini menguat, kemudian koreksi, ini ada menguat, kemudian koreksi. Maka ini menjadi menarik untuk spekulasi bahan weakness di BEVIC dengan supportnya ada di 80. Jika memang masih akan dibawa turun, maka kesempatan menarik untuk spekulasi buy on weakness di dekat 80. Harapannya bisa take profit di dekat-dekat 90. Mari kita masukkan trading plan untuk BEVIC. Support di 80, resistance di 90. Basis berikutnya ada es krim Camp. Campina Es Krim Industri pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 12,50%. Ini cukup high risk untuk masuk trading line karena kenaikannya dari bottomnya sudah 35%. Namun karena ada akumulasi cukup bagus pada perdagangan hari ini oleh AG, cukup besar akumulasinya 1,3 miliar, sehingga menjadi menarik untuk Campina Es Krim jika masih mampu bertahan di atas harga open pada perdagangan hari ini 169. Maka 169 akan menjadi support untuk Camp. Beberapa waktu sebelumnya ini menjadi resisten 169 dan berhasil terbreakout pada perdagangan hari ini. Camp masuk trading line. Support 169 cukup jauh dengan last price, maka kalau memang pada perdagangan esok open low bisa di HK, kalau terkoreksi bisa buy on weakness juga. Kemudian watchlist berikutnya ada Diandra. Diandra Media Internasional pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 100, namun closing di 92. Secara bantermologi ada akumulasi oleh XA. Jika kita lihat grossnya XA baru jualan 50 juta. Tampak menarik secara bantermologi. XA masih punya barang di Dian. Secara teknikal juga tampak menarik. Potensial berhasil breakout resisten psikologis di 100. Jika berhasil breakout resisten psikologis di 100, maka akan ada kenaikan lanjutan untuk Dian. Support ada di 86. Dian masuk trading line, support di 86. Average stop buyer dari XA ini ada di 90, maka 90 juga bisa menjadi support. Jika ada koreksi ke 90, silahkan untuk spekulasi buy Diandra Media Internasional. Kemudian Elite dari sektor teknologi. Elite masih cukup menarik. Pada perdagangan hari ini terkoreksi 2,17%. Koreksi tipis, namun diakumulasi cukup bagus. Tampak berusaha mencoba menembus 520. Volume transaksi cukup lumayan. Dengan bantermologi yang cukup bagus, Elite menarik untuk buy on weakness jika ada koreksi ke dekat support 170. Ini open gap up, maka 160-170 menjadi area buy yang menarik untuk Elite data sinergita tambang.
Kalau memang yakin dengan emiten ini, mau cicil beli silahkan. Kalau masih mau menunggu lanjut koreksi, jika sampai ke 160 juga dipersilahkan. Kalau mau baru spekulasi buy saat open low juga silahkan. Strateginya diatur sendiri bagaimana eksekusi buy dan bagaimana eksekusi sell. Karena itulah yang mempengaruhi profitnya sobat trader. Bukan apa yang kami bahas di video ini. Kemudian watchlist berikutnya ada Eratex. Eratex Jaya pada perdagangan hari ini ada akumulasi oleh XCCC yang distribusi KKPD. Tanpa ada akumulasi namun harga belum kemana-mana. Average price dari XC ada di 89. Memang belum tampak akan menguat kencang, namun bisa manfaatkan buy on weakness di RTX dengan support di 81. RTX support di 81, resisten ada di 94. Kemudian ada Fire, Alpha Energy Investama, yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi 13,51%. Sebenarnya ini juga pas sampai di resisten dan kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Maka cukup bearish kalau mau spekulasi buy Fire. Kenaikannya sudah 30%-an. Secara benchmark juga ternyata distribusi. Namun kenaikan pada perdagangan hari ini di akhir-akhir sesi ya. Fire ini naiknya di akhir-akhir sesi jam 15.40. Tampak sudah ada jualan di jam 15.48, namun ada yang nampung ini CP. Sehingga potensial masih akan ada penguatan lanjutan untuk Fire. Ini masuk trading plan bukan karena bandarmologi atau karena teknikal, namun karena penguatannya di akhir sesi. Cukup spekulatif memang, sehingga jika memang masih ada emiten yang lain, bisa pilih emiten yang lain yang lebih menarik daripada Fire. Support kita buat di 78. 78 dengan resisten di 90. Hasil berikutnya ada IOTF. IOTF, sektor teknologi yang lain, yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 6,80% disertai dengan distribusi yang cukup besar oleh CP. Namun yang nampung ada BG dan XA. Cukup menarik, CP buang cukup besar, yang nampung justru dua broker. Crossingannya cukup bagus. Asing tampak keluar 900 juta pada perdagangan hari ini. Namun pada perdagangan 14 April ini berhasil berikut MA 200. Sehingga masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk IOTF dengan kondisi cukup uptrend. Kesempatan selama bertahan di atas support 125. Kita buat support di 125, maka masih ada potensi untuk IOTF melanjutkan ke penguatannya. IOTF 125. Resisten di 145. High pada perdagangan hari ini 150. Kita naikkan sedikit 150. Ya, biar semakin menarik untuk IOTF. Basis berikutnya ada keju. Keju pada perdagangan hari ini kembali menguat tipis 6,14%. Secara benchmark ada akumulasi oleh PD. Kita lihat gross. PD sudah masuk, sudah jualan. Tipis. Secara teknikal ada potensi penguatan lanjutan. Jika ada koreksi ke dekat 550, maka bisa spekulasi buy on weakness untuk keju. High pada perdagangan hari ini ada di 635, closing di 605. Ya, menarik untuk keju buy on weakness di dekat 550. Masuk trading plan sebagai pengingat. 550, resisten di 650.
Hasil berikutnya ada clean. Clean masih lanjut menguat pelan-pelan penguatannya. Tampak berhasil breakout sideways pada perdagangan kemarin. Dan pada perdagangan hari ini lanjut menguat disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh YB. Namun secara keseluruhan masih tampak distribusi besar oleh GR. Secara teknikal, clean menuju ke 170, 180. Ini koreksi, menguat, sudah ada koreksi, ini menguat lanjutan. Support terdekat di 155. Untuk clean. 155, resisten di 175. Watch list berikutnya kita lihat Koka. Koka pada perdagangan hari ini terkoreksi 3,66%. Secara fundamentologinya menarik, TP masuk cukup banyak meskipun tampak seperti crossingan. Namun TP ini dapat dari CC dan CP sehingga tampak cukup keseriusan di TP. Ini juga dekat dengan support, yang mana supportnya kita turunkan lagi sampai ke 75. Jika ada koreksi ke 75 bisa beyond weakness di Koka Indonesia. Setelah beberapa waktu sebelumnya menguat dan berhasil breakout 100, ini balik kandang ke dekat area di mana Koka biasanya sideways 75 ini. Resisten di 85. Hasil berikutnya ada MEN. MEN pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 40, namun closingnya diangkat sampai ke 45. NI ada masuk cukup besar di MEN. Polanya penguat, konsolidasi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Sudah ada koreksi, kemudian ada penguatan. Harapannya akan ada penguatan lanjutan. Dengan support di 40, resisten di 50. MEN support di 40, resisten di 50. Kemudian ada Mutu. Mutu setelah sebelumnya kita masukkan trade 9 kemudian hit TP2. Pada perdagangan hari ini menguat 3,1%. Kesempatan untuk buy on weakness, volume transaksi cukup kecil memang. Belum tampak menarik banyak trader, baru LS yang masuk. Ada potensi penguat sampai ke 100 kembali seperti beberapa waktu sebelumnya. Sehingga ini menarik untuk buy on weakness dengan support di 85. Mutu. Resisten di 100. Basis berikutnya ada SMDM. SMDM setelah uptrend cukup tinggi sampai ke 3.200, ini sudah terkoreksi cukup dalam sampai ke 1.200-an, sehingga menarik untuk buy on weakness. Jika kita ukur dengan Fibonacci retracement dari sini sampai sini, maka sudah sampai di Fibo 78,6. Maka saatnya untuk berspekulasi buy kembali di SMDM dengan support di 1100. Pada hari ini ada akumulasi cukup bagus juga. Potensial rebound. Ini watchlist yang paling menarik. Ya, SMDM ini watchlist yang paling menarik dari beberapa watchlist yang sudah kita tulis sebelumnya. Silahkan dianalisa ulang sebelum melakukan pembelian. Resisten 1350. Kemudian truk terakhir. WH kurang begitu menarik. Kita lihat truk
Watchlist terakhir pada hari ini menguat sampai ke 115, closing di 106. Tampak seperti markup, namun akumulasinya cukup besar. Ya, jika kita lihat ini tampak seperti markup, namun karena akumulasi cukup besar oleh NI, ini menjadi catatan tersendiri di truk. Kesempatan untuk buy on weakness jika ada koreksi ke 100. Support di 100 untuk truk. Watchlist terakhir, apakah NI akan bermain juga di truk seperti NI bermain di beberapa emiten yang lain? Semoga saja. Inilah beberapa watchlist untuk perdagangan esok 16 April 2025. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.